Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wakil Alexander dan teman-teman sekalian. Kelompok kami ingin mempresentasikan mata kuliah Human Interaction Computer dengan tema UI UX Audit dan Desain Proposal Aplikasi Grab dengan saya Firly Zaidan Mahrasi. Dengan saya Alia Zaha. Saya Widiana Lesta. Saya Nazwa Nabila Salwa. Pertama-tama saya akan membacakan pendahuluan. Grab merupakan super aplikasi yang digunakan jutaan pengguna setiap hari di Asia Tenggara untuk berbagai layanan transportasi, pengiriman, dan pembayaran digital. Meskipun Grab telah berkembang menjadi platform yang komprehensif, kami menemukan beberapa aspek dalam interface desain dan interaksi pattern yang masih dapat dioptimalkan. Tujuan audit kami adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah usability pada aplikasi Grab versi mobile. Yang kedua, menganalisis dampak masalah terhadap user experience. Dan yang ketiga, mengusulkan solusi redesign berbasis prinsip HCI. Ruang lingkup studi ini berfokus pada analisis halaman utama dan struktur navigasi aplikasi Grab. Saya akan menjelaskan analisis pengguna. Kami mengidentifikasi dua user persona utama. Persona utama adalah Rini, seorang mahasiswa 21 tahun yang menggunakan Grab 4-5 kali seminggu untuk transportasi ke kampus. Prioritasnya adalah harga murah dan promo, namun ia mengalami kesulitan menemukan fitur promo. Persona kedua adalah Budi, pekerja kantoran 32 tahun yang menggunakan Grab setiap hari untuk commute dan order makanan. Dari kedua persona ini, kami mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna, akses cepat ke fitur yang sering digunakan, navigasi yang konsisten, visibility fitur penting, dan test completion yang efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang text analysis. Tes yang paling sering dilakukan pengguna Grab meliputi booking transfer, melakukan pembayaran dengan scan QR, top up saldo OVO, mengakses promo dan reward, serta mengubah pengaturan profil. Dari analisis user flow, kami menemukan beberapa bottleneck. Untuk mengakses reward, user membutuhkan 4 interaksi karena konten tersembunyi dalam carousel. Untuk scan QR dibutuhkan 3 interaksi karena tombol tidak bermainnet, dan untuk mengakses akun terhubung dibutuhkan 5 interaksi karena hierarki menu yang terlalu dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah. Yang pertama itu ada carousel cart. Masalah pertama yang kami temukan adalah carousel cart dengan konten terpotong. Kami memberikan severity rating 3 atau mayor untuk masalah ini. Cart ketiga yaitu Grab Reward terpotong setengah dan memerlukan swipe untuk dilihat penuh. Ini melanggar prinsip recognition rather than recall and aesthetic and minimalist design dari Nielsen heuristic. Dampaknya reduce discoverability atau Grab Reward, increased interaction cost, dan tambahan satu gestur dan for information send. Carousel untuk hanya 3 item menciptakan kompleksitas yang tidak perlu, padahal konten bisa ditampilkan sekaligus tanpa scrolling. Masalah kedua adalah navigation bar yang menghilang saat scroll. Ini juga kami beri severity rating 3 atau mayor. Navigation bar menghilang saat scroll dan muncul kembali saat scroll ke atas. Ini melanggar prinsip konsistensi dan standar serta user control and freedom. Mayoritas aplikasi modern menggunakan fixed navigation. Hilangnya navigasi menyebabkan disorientation dan memaksa gestur tambahan. Dampaknya peningkatan beban kognitif, efisiensi berkurang karena butuh scroll up, dan inkonsistensi dengan mental model pengguna. Masalah ketiga adalah posisi tombol scan QR yang tidak optimal. Severity rating 3 atau mayor. Tombol scan berada di top navigation dan hanya muncul di home screen. Ketika berpindah ke halaman lain, tombol menghilang dan pengguna harus kembali ke home terlebih dahulu. Ini melanggar prinsip flexibility and efficiency of use. Scan QR adalah high frequency action yang memerlukan persistent access. Dari halaman activity atau account, user harus tap home dulu, baru tap scan QR. Ini navigation overhead plus 1 tap. Posisi juga tidak optimal untuk feed slow karena bottom center adalah thumb zone terbaik untuk one hand operation. Masalah keempat yaitu penempatan menu inbox dan profile, seperti rating 2 atau minor. Inbox berada di bottom navigation sedangkan profile di top navigation, padahal profile lebih sering diakses. Ini melanggar prinsip match between system and real world. Bottom navigation lebih mudah dijangkau dan seharusnya diisi dengan frequent use menu. Dampaknya mengurangi efisiensi untuk akses profile dan pengguna zona tab yang kurang optimal.
Masalah kelima adalah hierarki menu akun terhubung yang terlalu dalam. Severity rating 2 atau minor. Akun terhubung berada dalam submenu edit profile, padahal merupakan sistem level setting, bukan profile information. Ini adalah masalah informasi arsitektur yang melanggar logika group dan recognition rather dan recall. Dampaknya findability yang buruk dan interaction cost tinggi karena perlu masuk edit profile dulu. Di sini saya akan menjelaskan redesign 1, eliminasi carousel. Untuk masalah carousel, solusi kami adalah menampilkan ketiga card horizontal dalam suatu layar dengan ukuran sama, 3 kolom grid, masing-masing 30% screen width. Desain rasional menerapkan recognition over recall, semua opsi visible tanpa perlu mengingat konten tersembunyi. Ini mengeliminasi satu gesture swipe, reducing task time 30-40%. Prinsip gestalt seperti proximity dan similarity menciptakan visual grouping yang jelas. Redesign yang kedua, fixed navigation. Untuk masalah navigasi, solusi kami adalah membuat navigasi bar tetap visible saat scroll dengan posisi fixed. Desain rasional menerapkan konsisten dan standar align dengan user mental model dan standar aplikasi modern. Persisten navigasi memberikan konsisten anchor point untuk wayfinding dan memenuhi prinsip user control and freedom. Trade-off loss vertical space sekitar 120 pixel acceptable karena nilai improve accessibility lebih besar. Di sini ada redesign 3 yaitu center scan QR. Untuk masalah scan QR, solusi kami adalah memindahkan tombol ke center button navigation sebagai floating action, bukan button ukuran 56x56 dp dengan evolution. Desain rasional, center button mengoptimalkan fit slow dan mobil ekonomis. Posisi paling mudah dijangkau untuk one-handed operation. Persistent availability adalah key benefit, berbeda dengan posisi sekarang yang hanya muncul di home screen. FAB di bottom navigation selalu visible di semua halaman. Ini mengeliminasi navigation overhead. Task completion dari halaman non-home berkurang dari 2 tabs menjadi 1 tab, reducing 50%. Pattern ini juga konsisten dengan aplikasi populer seperti Instagram dan Tokopedia. Di sini ada redesign 4 swipe menu. Untuk masalah penempatan menu, solusi kami adalah memindahkan profil ke bottom navigation dan inbox ke top navigation sebelah kanan search bar. Desain rasional merupakan frequent of usage, principal frequent menu di posisi paling aksibel. Ini juga match dengan stability pattern di aplikasi jenis dan mengurangi strike effort untuk on-handed usage. Sini ada redesign 5 yaitu flat hierarchy. Untuk masalah hierarki menu, solusi kami adalah memindahkan akun terhubung keluar dari edit profil menjadi satu tersendiri sejajar dengan bantuan dan pengaturan. Desain rasional menerapkan logic grouping atau sistem configuration tidak nested dalam profil atribut. Ini meningkatkan findability dan reduce interaction depth dari 3 level menjadi 2 level, mengurangi task time dan continuous load. Di sini ada dampak redesign. Implementasi kelima solusi kami diharapkan memberikan dampak signifikan. Efisiensi reduction rata-rata 40-50% interaction cost untuk core text. Learnability, pattern yang konsisten dengan command apps mengurangi learning curve. Satisfaction, eliminasi friction point meningkatkan overall user experience. Accessibility, better readability dan visibility untuk deserve user capabilities. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Untuk menyimpulkan audit UX kami mengidentifikasi 5 masalah usability pada aplikasi Grab terkait carousel design, navigation behavior, button placement, dan information arsitektur. Masalah-masalah ini melanggar prinsip fundamental HCI seperti recognition over recall,
konsistensi, efisiensi, dan accessibility. Proposal redesign kami mencakup eliminasi carousel, implementation fixed navigation, center placement untuk scan QR, button, swipe inbox dan profile, dan flat hierarchy untuk akun terhubung. Kami yakin implementasi redesign ini akan meningkatkan usability secara signifikan dengan mengurangi interaction cost hingga 50% untuk core text dan menciptakan experience yang lebih efisien dan satisfying bagi pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Uki dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.